Terungkap, ini dia letak tembok Yajud Majud. Saksikan di sini. Assalamualaikum teman-teman Cerita Untungs. Kali ini Cerita Untungs akan diskusi bareng Billy Joava, seorang musisi yang akhir-akhir ini mendalami ilmu tentang konspirasi dan akhir zaman. Salah satunya adalah sosok Yajuj Majuj, menjadi sosok misterius keberadaannya hingga saat ini. Sebenarnya di mana lokasi tepatnya Yajuj dan Majuj ini dikurung? Apakah membahayakan manusia? Saksikan kisah lengkapnya hanya di Cerita Untungs. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih untuk semua teman-teman yang masih setia di Cerita Untungs ya. Dan terima kasih untuk semua masukan yang masuk ke channel kami. Nah, pembahasan mengenai akhir zaman makin lama makin menarik ya. Dan tentunya juga memang makin banyak evidence atau juga mungkin hal-hal data-data yang juga menyebar di sosial media. Ada di TikTok, Instagram, YouTube dan sebagainya. Nah, sekarang ini kita akan berbincang dengan seorang anak muda, seorang penyanyi, Masya Allah, penyanyi akhir zaman ya kayaknya beliau ini. Ya juga tertarik dengan pembahasan akhir zaman ini, bahkan mencari riset-riset dengan penggabungan dari berbagai sosial media yang ditemui juga diselaraskan dengan pendapat para asatidz kita. Langsung saja kita akan ketemu dengan seseorang yang ada aroma jambunya ya. Billy Guava. Masya Allah. Assalamualaikum Bang Ari. Assalamualaikum. Nama Anda jadi berubah ya? Ya. Ada aroma jambu ya. Ada aroma jambu guava jadi. Guava. Sebenarnya Billy Joava. Billy Joava. Ya, kalau berarti bukannya jambu berarti itu. Apa tuh? Gambu. Itu kena antum. Antum Joava. Ya. Kalau asli jambu guava. Karena antum pakainya Joava berarti dia guava. Gambu berarti. Aduh, sehat Bil? Alhamdulillah Mari. Mari sehat. Alhamdulillah. Menariknya di sini adalah kayaknya agak jarang gitu ya, yang muda gitu ya, yang kemudian tertarik dengan pembahasan akhir zaman. Agak jarang. Emang banyak yang tertarik, tapi untuk ikut menelaah lebih lanjut memang nggak begitu banyak. Ya. Gitu. Banyak yang takutnya. Banyak yang takut, banyak yang takut dan kemudian banyak yang takut beropini gitu ya, gitu kan. Tapi alhamdulillah guru-guru kita membahas nubuah-nubuah akhir zaman langsung dari Rasulullah SAW kan ibaratnya, dan kemudian Billy juga mengcross-checkkan dengan apa yang dilihat. Sejauh ini apa sih yang pertama kali bikin tertarik akhir zaman sih? Karena fenomena yang saat ini banyak yang terjadi sih di zaman sekarang, karena kayak misalkan apa yang disebutin dari ulama-ulama kita kayak Ustadz Zulkifli, Ustadz Rahmat Baikuni, kayak fenomena sekarang kayak misalkan Arab menghijau kayak gitu-gitu kan, jadi Arab dulunya kan bener juga gitu ya. Iya bener juga ya, Arab kan dulunya kering gitu, misalkan gurun pasir sekarang menghijau, itu menarik kan. Kayak sekarang pangeran Arab luar biasa banget kan, kebijakannya kayak wah ini kok mulai lagi ya? Kita kembali ke jahiliyah kan. Soalnya pernah dengar juga kayak hadis yang Rasul bilang kan kayak nanti Arab akan kembali jahiliyah. Nah, apakah zaman kita ini? Apa zaman sekarang? Iya, itu. Tapi uniknya kalau kita dengar kajiannya 20 tahun yang lalu, dianggap halu kan? Iya, dianggap halu. Masa Arab pasir gitu kan? Arab kan pasir, terus susah air gitu kan? Nggak menghijau. Sekarang kebuktian. Iya, yang dibilang katanya mereka biasanya naik onta akan membuat bangunan-bangunan tinggi gitu kan. Arab nggak ada bangunan tinggi. Yang membuatkan bangunan tinggi negara Arab. Iya, sekarang paling tinggi di dunia Arab. Di Arab. Waduh, makin lama makin kayak kejadian satu persatu ya. Iya, apa aja sih yang menurut lu udah kejadian nih? Nih Arab menghijau kayak sekarang menghijau, udah jelas. Terus gedung-gedung tertinggi ya udah ada. Terus tidak beralas kaki dan bertelanjang dada, sekarang Arab udah kaya raya. Oh iya, modern modern maju banget. Negara yang paling canggih bisa dibilang, katanya kan lagi dibangun sama Pangeran Arab Saudi yang sekarang Muhammad bin Salman. Eropa kedua, nggak usah jauh-jauh lagi. Datang tinggal ke Timur Tengah. Bener. Sekarang udah kejadian. Sekarang mau jadi New York baru kan sekarang katanya. Baru, iya. Nah, udah mulai ada. Kalau dari segi alam kayak tanda-tanda bang? Udah banyak. Sekarang apa ya tanda-tanda yang udah. Kalau dari segi politik kan udah mulai ya, politik udah kelihatan lah. Akhir zaman akan terjadi sesuatu di Palestina gitu kan. Lagi kejadian banget ini kan. Lagi perang ya. Lagi perang gitu kan. Memang trigger juga sih ketika jadi Palestina. Benar juga nih berarti nih gitu kan. Nah, kira-kira waktu pertama kali tertarik lagi gitu berapa tahun belakangan?
2019 pertama 19. tertarik. Ya sebenarnya dari udah lama, cuman dari sebelum waktu masih SMA sebenarnya tertarik tentang kayak gini karena seneng sama kayak konspirasi terus kayak tentang apa yang akan terjadi di akhir zaman kayak orangnya seneng ngulik sebenarnya. Akhirnya cobalah mempelajari tentang akhir zaman dari para guru gitu kan melalui sosial media kan sekarang zaman udah canggih banget dari TikTok, dari YouTube gitu kan. Akhirnya menemukan ini menarik juga ya kayak misalkan pembahasan yang akan terjadi di akhir zaman yang udah Rasul spill juga yang kata guru-guru kita yang udah disebutin sekarang kejadian. Lagi kejadian. Iya, sekarang. Ada hal menarik apa yang belum banyak di kulik tapi cukup menarik juga nih mengenai akhir zaman? Tentang Yajuj Majuj sebenarnya. Yajuj Majuj ya. Kalau menurut pendapat tuh Yajuj Majuj tuh ini kan ada beberapa versi ya. Ada yang bilang katanya bentuknya tinggi besar. Ada yang bilang bentuknya bukan manusia nih. Ada yang kan memang nubuhannya itu kan gepeng gitu kan, matanya sipit gitu. Ada yang bilang itu orang Asia gitu kan. Kalau menurut pendapat lu gimana? Kalau pendapat secara pribadi ya. Kalau pendapat Billy sih kayaknya manusia tapi yang nggak melihat sesuatu hal, jadi semuanya dibasmi sama dia, dihabisi gitu kayak. Ada orang yang dia nggak lihat itu mandang siapa, habisi gitu. Dibantai semua kayaknya nanti begitu dia keluar ya. Karena kan dengernya Yajuj Majuj itu dikurung sama Zulkarnain di suatu antara dua gunung kan. Nah kemarin tuh lagi rame juga Bang Ari. Kemarin Billy sempat nemu di TikTok nih scroll. Katanya kan ada yang bilang katanya Yajuj Majuj itu dikurung di antara dua gunung. Katanya banyak yang bilang di tembok Cina. Iya dulu bilang gitu. Ada yang bilang gitu kan. Ada yang bilang pokoknya yang punya teori bumi datar ya. Itu ketika ada satu tempat yang ketika diterbangin ada ujungnya gitu kan. Iya benar. Ujungnya itu ada satu pegunungan yang ini sama dilapis sama timah. Ya katanya nggak bisa ditembus. Dan itu katanya atas izin Allah yang mengurungnya Zulkarnain katanya. Dan katanya di balik itu ada Yajuj Majuj. Tapi Billy belakangan ini seru banget di TikTok nemu salah satu peta nih, peta Al-Idrisi. Al-Idrisi ilmuwan. Yang apa pertama kali mengakui kalau ini peta yang dipakai di dunia katanya ya. Oh ya, Al-Idrisi kan penemu dia ahli geografi ya kan. Yang pertama kali ada ahli geografi menemukan konsep bahwa bumi ini bulat kan beliau nih. Iya betul. Dan juga ahli geografi yang diakui dunia sampai sekarang sebenarnya konsepnya dia tuh masih dipegang kan betul. Gitu. Iya. Yang menemukan angka 0 juga kayaknya beliau deh. Ntar kita cek lagi. Tapi petanya saya belum lihat. Gue belum lihat. Nih, Billy ada lihat. Ada. Kita tunjukin nih. Jadi Billy nemu di TikTok peta Al-Idrisi bentuknya seperti ini. Tapi ada yang banyak konspirasi sekarang lagi dibicarain nih. Begitu dibalik ada tulisan Yajuj dan Majuj di sini. Dan kalau dari gambar sih percis kayak timah yang dipanaskan terus nanti mengering. Yajuj Majuj. Menarik juga nih. Guys kita tayangkan juga ya. Beneran tulisannya Yajuj Majuj emang? Yajuj Majuj ya. Soalnya kan yang uniknya nih. Di zaman itu kan nggak ada drone ya. Nggak ada pesawat. Dan beliau juga belum tentu kesana gitu. Betul. Dan yang bikin amazing itu kan konsep petanya beliau itu sampai sekarang kan masih dipakai nih, ya kan? Nah, itu memang ilmuwan banget sih ibaratnya. Dan waktu itu kan kemudian berapa tahun ini nggak ketahuan tuh Zulkarnain siapa dan di mana sebenarnya kan? Iya. Dia udah bikin petanya. Udah bikin peta ini. Dan Yajuj Majuj juga. Iya. Dan katanya kalau misalkan secara peta kita yang sekarang, si peta Al-Idrisi ini kalau dicocokkan dengan peta ini tepatnya di Rusia ujung. Kan kalau yang tadi kita bahas pertama ada yang banyak yang bilang di tembok Cina kan. Ya. Nah kalau peta Al-Idrisi yang dicocokin tulisan Yajuj Majuj barusan itu di Rusia ujung. Ini menarik banget sih. Tapi udah di waktu scrolling gitu udah ada yang ngeliat lokasinya nggak? Nah kalau itu belum kayak, tapi cuman banyak orang yang membahas di TikTok ini. Kalau misalkan percis apa yang dibilang katanya yang dikurung sama yang dikurung sama Zulkarnain karena kenapa? Karena dilapisi oleh timah-timah yang dipanaskan lalu mengering. Dan katanya udah mulai ada cracknya nih. Cracknya.
udah mulai ada bolongnya nih sedikit yang dijelasin sekarang. Nah, waduh, berapa tahun lagi nih kita masih hidup apa enggak nih? Aduh, Soalnya kalau ya. menurut nubuahnya dia ngabisin semua, dia habisin. Dan kalau dia ngabisin umat yang ada di dunia, berarti jumlah dia juga banyak. Betul. Berarti jumlah dia tuh kan ya ratusan ribu lah. Ratusan ribu ya. Enggak dong. Jutaan bahkan ya. Miliar jutaan dong. Iya, karena kan manusia di bumi 8 miliar. Ngabisin pokoknya begitu dia lihat habisin. Ya karena jumlahnya 8 miliar kan misalnya 800 ribuan gitu, 10% 800 ribu aja. Banyak banget berarti ya. Iya. Terus ngapain aja selama ini di dalam itu ya? Iya, tahu. Tapi emang kayaknya atas izin Allah masih dikurung mungkin nanti di akhir zaman baru keluar kan katanya. Kalau yang Billy pernah dengar dari para guru nih, contohnya Ustaz Zulkifli katanya dari 10 fase itu kan setelah Nabi Isa turun kan ya, Yajuj Majuj baru diizinkan keluar. Iya. Kan berada Nabi Isa ya? Nabi Isa yang ketiga ya. Wah, ini makin seru nih. Ini menarik nih. Jadi di akhir-akhir zaman nanti sirah-sirah mengenai kenabian gitu ya. Entah di agama yang berbeda kayak di Muslim kayak yang kita biasanya cuma dengar cerita doang kan. Nanti logikanya akan jadi logika fisik loh. Iya, benar. Ibaratnya kan lu akan lihat orang turun dari langit gitu. Jadi kan secara masuk logika gak masuk gitu kan. Iya. Kalau secara kepercayaan kita di Masjid Damaskus kan ya di cerita ini ya. Bener. Tapi misalnya gini, kita nih di zaman sekarang dengan logika ilmu pengetahuan bahwa semua manusia ada di bumi dan ada gravitasinya di bumi. Pada saat di momen itu lu lihat ada orang turun dari langit, kan gak masuk logika lu kan? Masuk logika bener. Jadi kan orang turun kita, gitu. Iya, jadi kita udah di masa-masa logika sirah balik lagi kan? Iya benar. Yang Dajjal bisa lu mau punya makanan ada makan di depan lu. Itu udah bakal terjadi nanti dia. Jadi udah kayak dunia bukan teknologi seperti sekarang sepertinya. Aduh, deg-degan juga ya bayangin. Dan menurut lu kira-kira dari semua yang udah disimak nih, pembahasan apa yang paling menarik? Tentang pembahasan Dajjal sih sebenarnya. Dajjal ya? Dajjal. Karena mau gimana pun itu fitnah yang paling besar ya di akhir zaman buat umat muslim satu dunia. Karena fitnah kan Billy pernah dengar juga hadisnya katanya dari zaman Nabi Adam diciptakan sampai zaman kita di akhir zaman nanti fitnah dikumpulkan tidak pernah bersanding dengan fitnah Dajjal nanti kalau muncul di akhir zaman. Gak kebayang ya fitnahnya kayak sekarang apa. Aja kita nggak lewat kan gitu kan. Sekarang aja cobaan dunia aja kita suka kalah gitu, iya, apalagi nanti ada Dajjal fisiknya keluar, nggak kebayang. Nauzubillah. Tapi kalau logika gua ini kita karena kita juga sama-sama kita juga baru dengar kita nggak punya dalilnya guys. Iya, tapi asumsi kita jadi masuknya sesuai logika nih. Iya. Kalau ada Dajjal nih, menurut lu dia fisiknya bentuknya nih keren atau mengerikan? Kalau pandangan Billy ya, pribadi nih kan pendapat sendiri ya, nggak apa. Kalau pandangan Billy kayaknya serem sih kayaknya. Serem ya. Serem. Kalau gue malah kebalikan. Keren ya. Bayangan gue kayaknya dia jadi orang yang keren. Menurut gue ya, orang yang keren, kemudian representatif, bisa menyelesaikan semua solusi, kayak manusia super gitu. Kayak misalnya kayak Superman gitu ya, yang saking representatifnya bisa meyakinkan banyak orang. Kan tangan kanannya dia surga, tangan kiri neraka, padahal neraka kan. Neraka ya. Berarti sebenarnya kan ditipu nih sebenarnya kita kan. Iya. Nah kalau misalnya dia udah serem, orang nggak bakal milih dia lah. Iya sih logikanya seperti itu sih benar. Kalau dia keren, orang kan keren kok dia. Lu pakai logika aja dia orang keren, masa kita nggak pilih kan gitu? Iya. Maksudnya sekeren itu, yang kalau sekarang kayak misalnya kita menghindari sesuatu nih misalnya, oh ini gak sesuai sama ajaran Islam nih, kita menghindari, tapi ini secara kekerenan keren gitu misalnya kan, sesuatu lifestyle gitu. Ini keren lagi begini gitu misalnya, minum Hummer atau segala macam cool gitu ya. Tapi kita kan nggak ngejalanin gitu misalnya. Tapi bagi orang yang suka dianggap cool kan gitu. Iya benar. Nah ketika ada mereka kita jadi aneh. Mungkin pendapat gue misalnya salah. Yeah. Ini orang keren banget, orang percaya sama dia, mau minta apa aja bisa. Dan dia ngaku sebagai Tuhan lagi. Dia ngaku sebagai Tuhan, terus kita nggak ngimanin, lu bego gitu. Iya. Lu aneh banget sih. Kurang bukti apa lagi sih lu kan gitu. Ya karena mereka juga bukan orang Muslim juga kadang gitu kan. Kalau menurut gue gitu, bisa aja salah. Iya.
Tapi bisa masuk di akal sih sebenarnya. Tapi kalau misalkan keren pun ya orang jadi nggak takut kan. Jadi oh iya ini wajib banget ngikutin gitu loh. Masalahnya kan semua wanita, bahkan wanita beriman, ngelihat dia langsung luluh, langsung sujud, langsung jadi birahi bahkan gitu kan birahi. Ibaratnya. Berarti kan keren banget nih orang gitu. Yang sampai kita yang orang beriman aja ketemu dia langsung murtad gitu. Murtad ya. Makanya jangan sampai ketemu. Makanya kita nggak mau ketemu kan gitu. Kita selalu berdoakan di akhir sholatnya Bener. biar jauhin ya dari fisiknya. Misalnya gini, bayang kita kayak Israel ya. Udah jelas kelihatan jahatnya kan. Iya. Suruh milih kita pasti nggak akan milih berpihak ke dia. Orang non muslim aja nggak akan berpihak ke dia. Soalnya zolimnya kelihatan. Masalahnya kalau baik banget itu yang jadi masalah itu. Iya. Ya itu bisa aja salah, tapi bisa kan bisa pendapat Tapi itu masuk di akal sih sebenarnya. Masuk akal kan? Di akal. Karena emang fisiknya nanti seperti apa di akhir zaman. Tapi kalau misalkan emang serem, orang mana mau ikut juga sih sebenarnya. Iya. Makanya, tapi walau alam ya mungkin nanti di akhir zaman. Iya kan beda, kita nggak tahu juga gitu. Nggak tahu ya, kita kan hanya berpendapat sesuai apa yang kita tahu aja. Bener kalau saya logika, orang beriman nurut, cewek nurut. Nurut, iya. Ya kita juga pengen digituin gitu. Waduh. Udah gitu kita mesti ngiket dalilnya bilang di tiang-tiang rumahmu. Ikatlah wanita-wanitamu. Karena yang paling banyak katanya yang Billy pernah dengar dalilnya kan di akhir zaman tuh perempuan yang paling gampang terpengaruh. Makanya sampai hadisnya aja diikat di tiang rumah-rumahmu kan ya. Kalau diikat berarti kan saking kepengennya. Iya, saking pengennya, saking dahsyatnya berarti ya. Kita lu siapa ya? Lu suami gua doang nih, beda kan kita kan. Kayak apa lah itulah. Jangan sampai ketemu Dajjal lah. Ntar gua cemburu. Nauzubillah, jangan nanti kita murtad katanya. Oh iya, laki-laki beriman pun murtad. Murtad. Seiman kuat apapun katanya nanti kalau pengen ketemu sengaja auto langsung kesedot kata iman. Waduh, nih berbahaya guys. Kalau sekarang ini kan ada 10 tanda-tanda nih, gitu ya. Kalau menurut pandangan Billy sendiri nih, kita tuh udah udah 50% atau belum sih sebenarnya? Udah lebih kayaknya. Lebih ya? Kalau dari apalagi yang ini lagi rame banget juga nih tentang pohon gorkot. Kenapa tuh pohon gorkot? Kan pohon gorkot tuh pohonnya Yahudi kan. Pohon gorkot nanti satu-satunya yang nggak akan berbicara di akhir zaman. Kalau misalkan ini orang Yahudi, kalau ini dia nggak percaya kalau ini salah satu yang nggak akan bicara di akhir zaman, ngapain ditanamin di seluruh penjuru kotanya? Sehari ini seluruh penjuru kotanya ditanamin pohon gorkot. Diwajibin, jadi diganti semua pohon-pohon yang udah ada diganti sama pohon gorkot, karena mereka percaya berarti secara tidak langsung kalau nanti pohon yang tidak akan berbicara di akhir zaman dan nyelamatin mereka itu pohon gorkot. Berarti sebenarnya mereka baca Quran dong? Baca Quran sebenarnya, cuman nggak mengimani doang bedanya. Iya ya. Penakut banget berarti mereka tuh. Penakut banget, iya. Karena nanti kan pohon batu berbicara semua. Ilal gorkot katanya nanti, cuman kecuali pohon gorkot. Tapi emang kepengen juga sih buru-buru masa itu ada udah gemes banget. Pengen coba-coba. Jadi sampai kalau ini kan berarti gini, seluruh dunia Yahudi diburu, ya kan? Oleh orang mukmin. Untuk semuanya juga katanya, bukan cuma semua ya? Sama selain Yahudi, termasuk orang Romawi, kan Romawi sama Islam nanti kan akan kerjasama kan? Iya, kerjasama nanti daerah sama. Nah mereka ini memburu Yahudi itu kan untuk membunuh kan. Dan kemudian hanya mereka yang berada di pohon gorkot katanya yang aman kan? Iya. Nah kalau begitu di momen itu kan yang selain Yahudi itu benci banget sama Yahudi, benar gak? Iya betul. Sekarang kayaknya polanya lagi kesana, benar gak? Iya benar, sekarang polanya lagi kesana banget sebenarnya. Lagi menuju sebenarnya. Menuju kan? Kesana, betul. Secara tidak langsung kita orang-orang udah banyak yang aware terhadap Palestina ya kasarnya sekarang. Nah itu kan momen itu ketika semua orang memburu mereka, kan bukan sesuatu yang tiba-tiba orang langsung jadi benci kan? Iya betul. Berarti ada suatu proses di mana yang sampai non muslim pun ikut benci. Iya. Gitu. Itu juga mikir, wah masih lama nih orang yang non muslim masih akrab sama Yahudi, tapi gitu kan. Tapi sekarang kan udah mulai beda ya. Udah mulai banyak yang kemarin di Amerika juga banyak yang mendukung pro Palestina kan. Udah kelihatan banget zaman sekarang sebenarnya. Udah mulai kayaknya ini pintu gerbang startnya kayaknya sekarang. Makanya. Tapi uniknya Palestina ini bikin banyak mu'alaf. Iya. Ngerasa nggak? Iya banyak banget. Masya Allah banget sekarang. Apalagi TikTok tuh ya. Banyak konten-konten influencer non muslim yang kemudian bermualaf, dia nyari konten Quran segala macam kemudian bermualaf gitu kan.
apa gara-gara apa ini kali proses mengarah ke sananya ya. Nah, apa ini fase menuju fase kelima ya? Karena kan ada dibilang kita sampai fase kelima kan. Sekarang katanya lagi di fase keempat akhir katanya. Cuma yang uniknya begini, kalau emang ini menuju fase kelima kan, pemimpin bodoh itu kan udah mulai diganti nih, gitu kan. Tapi kan kayaknya masih ada jeda dulu nih, kayaknya beberapa tahun ya. Negara yang paling kuat di dunia nih, ya, mungkin sampai sekarang kita bilang Amerika nih, pemilunya masih 2 orang itu. Iya benar. Nggak ada pilihan, dua-duanya masih bodoh. Iya. Kayaknya masih dipending 10 tahun lagi kan. Selama kayaknya. Masih lama. Tapi ada satu hal yang unik juga. Kemarin kita habis podcast dengan salah satu narasumber membahas mengenai sains. Bahwa beliau baca kalau bumi ini menurut sains katanya hanya mampu menampung 9 miliar manusia gitu. Dan sekarang udah 8 miliaran. Kalau dipaksakan tumbuh terus, maka nggak nyampe 50 tahun lagi. Nggak nyampe 50 tahun lagi. Sampai ke 9 miliar dan yang buminya secara sains nggak kuat nahan, gitu ya. Ini kan beliau ya, maksudnya karena narasumber kita gitu, kita dengar, kita nggak tahu dapat sumber dari mana. Kemudian ada beberapa hal yang membuat untuk mencegah hal terjadi. Salah satunya dengan depopulasi kan, biar nggak nambah terus. Depopulasi bisa pakai genocide ya, wabah atau pakai pandemi kan, gitu. Atau pakai lifestyle yang nggak menambah keturunan. Kan lifestyle yang nggak menambah keturunan kan udah mulai nih. Mengurangi populasi manusia juga. Lifestyle-nya kan ada child free, LGBT, itu kan nggak nambah keturunan tuh. Betul. Cuma yang ambil pola itu kan sebenarnya banyak kan negara non muslim kan. Iya, negara non muslim. Orang Islam kan mata doyan kawin. Iya bener ya. Iya kan? Islam beranak mulu. Jadi ditutup di situ. Nambah terus, makanya muslim naik terus ya, karena yang mereka nahan nggak lahir, yang ini naik terus. Bertambah terus ya. Nggak bisa ditahan. Iya. Yang sampai pada teori bahkan untuk menjaga biar bumi kuat, maka dikurangilah penggunaan sumber daya bumi, sumber daya alam nih. Hasil mineral di dalam itu kan, yang kemudian kalau mungkin diambil semua, daya rekat bumi atau gravitasi apa gitu jadi nggak seperti kuat gitu. Akhirnya mencoba untuk membuat satu sumber daya pengganti sumber daya pemberdayaan apa begitu pokoknya yang mengganti sumber daya bumi seperti matahari buatan yang ada di Cina. Yang di Cina ya. Kalau menurut lu gimana tuh? Yang mana nih? Misalnya apakah lu sependapat dengan teori itu atau gimana? Yang bawah bumi ini emang satu emang kan berarti 50 tahun lagi. Tapi kan kalau masalah itu ya, tapi kan yang bumi itu nggak akan, kalau secara Islam ya, pernah dengar katanya nggak akan lebih dari 1500 Hijriah. Oh, umatku nggak akan lebih dari 1500 Hijriah. Iya, dan sekarang udah 1400 berapa? 60. Sekarang udah 1400-an aja. Udah 1400 lebih ya? 1400 lebih. 1400? Ya, 50 tahun lagi dong. Sama, logikanya gitu ya berarti ya. Berarti anak gua 60 tahun. Ya berarti kalau hitungan dari kacamata muslim pun sebenarnya sama juga sebenarnya. Nggak lebih dari 50 tahun lagi kayaknya, kurang lebih. Tapi kiamat masih urusan Allah ya guys. Kita membaca aja gitu ya. Waduh. Apalagi fenomena yang lu dapet nih di sosmed? Sosmed yang lagi rame sekarang tentang ini nih apa? Kemarin yang lagi rame tuh waktu Ramadan. Badai matahari. Badai matahari katanya di tengah Ramadan, kalau misalkan ini terjadi di antara 15 Ramadan akan diutus Imam Mahdi. Itu rame itu kemarin di sosial media. Tapi kejadian nggak sih badai matahari? Badai matahari kejadian sama gerhana bulan terjadi dalam 1 bulan Ramadan. Di awal bulan Ramadannya terjadi gerhana bulan, di akhir Ramadannya 10 terakhir kita mau selesai Ramadan terjadi gerhana matahari. Tapi di Indonesia tidak mengalami karena di Indonesia jamnya lagi malam. Yang mengalami cuma Meksiko, Amerika, dan negara apa gitu, lupa. Kalau emang iya berarti kan Imam Mahdi
ada nih. Udah ada nih. Entah udah ada atau belum. Walau alam itu ya. Walau alam ya, atau dilantik atau belum. Iya. Tapi kan sudah ada pihak yang menyatakan dirinya Muhammadi, tau gak? Yang di Pakistan. Oh, yang di Pakistan. Iya, tahu. Gitu kan. Muhammad Qasim. Menurut lu gimana? Kalau Billy pernah lihat dari guru-guru juga tentang ceramah akhir zaman, kalau ciri-ciri dari fisiknya sih jauh katanya. Kalau Imam Mahdi itu keren katanya. Iya. Six-pack dan lain-lain gitu kan. Kalau kita lihat dari secara fisiknya Muhammad Qasim gak six-pack kan badannya gitu. Jauh sih dari segala fisiknya aja gak mirip. Iya. Kayaknya bukan. Terus umurnya kan bukan 40 tahun. Katanya Imam Mahdi diutus di saat umur 40 tahun kayak Rasulullah. Sekarang udah 54 kalau nggak salah Muhammad Qasim. Oh iya. Jadi udah lewat sebenarnya. Udah lewat ya. Itu kejar-kejar nama waktu sebenarnya. Terus harus meninggal dulu ini kan apa? Raja Hijaz. Belum meninggal Raja. Belum meninggal. Hijaz tuh di Arab ya. Iya. Antara Mekah Madinah. Belum, masih ada. Dan dia harus ada gempa dulu kan kalau nggak salah. Ada gempa dulu. Nanti keluar orang munafik. Dan belum kejadian kan? Belum kejadian. Ya memang ciri-ciri yang lain juga belum terjadi dan kayaknya juga mesti cucunya Nabi kan. Cucunya Nabi, betul. Nah, turunan dari Rasulullah SAW. Yang mudah-mudahan dalam waktu dekat ada dari kita bisa menyaksikan ya kebangkitan ini gitu ya dengan walaupun kita juga nggak mau pas lagi kiamat sih. Iya. jangan sampai ngerasain ya. Tapi kalau Billy apa yang kira-kira dari pencarian ini yang masih kepengen tahu? Yang kepengen tahu tentang ini sih keberadaan Ya'juj Ma'juj yang sebenarnya tadi. Kalau kita tadi bahas kan masih bukan cocokologi sih kalau itu ya, kayak lebih ke pandangan orang ya tentang peristiwa yang Ya'juj Ma'juj dikurung di mana. Kalau Billy pengen lebih tahu itu di mana sih tepatnya gitu. Penasaran banget soalnya. Ini kalau misalnya gini penasaran, udah nemu terus mau diapain? Enggak, maksudnya pengen tahu aja apa mau dikerok-kerok? Enggak juga, takut kan nanti dibantai juga nanti kalau udah keluar. Minimal kalau kita tahu lokasinya, kita cari rumah tuh yang jauh dari situ. Ya itu betul, biar selamat. Tapi katanya gerak kan cepet banget kan. Iya. Ngabisin orang, entah orang dibunuhnya dengan cara dimakan atau apa gitu. Atau dia cakarnya panjang atau segala macam, nggak tahu ya, walau alam. Yang sampai kalau nggak salah Nabi Isa dan rombongan tuh sampai tersudut kan gitu kan di satu gunung. Terus yang mengerikan adalah sekelas Nabi itu dikepung sama dia. Apalagi kita gitu loh maksudnya. Apalagi kita. Ya kebayang banget. Terus sama ini yang lagi menarik sekarang di sosial media, tepat 2024 100 tahun. Iya benar. Tapi 100 tahunnya apa dulu? Iya, 100 tahunnya apa Hijriah dulu? apa? Masehi. Oh, Hijriah udah lewat. Hijriah udah lewat. Kalau Masehi tepat Februari katanya kemarin ya. Iya, secara hitungan Masehi. Tapi memang rencana Allah tuh di luar logika manusia sih. Iya, kalau kita bisa ngitung nerka biasanya nggak ini. Tapi kalau kita bersabar dengan ketentuan itu kan kita ngerasa bahwa akan ada nih. Mau waktu terserah Allah aja. Tapi keren sih emang gitu ya. Kita ada di era ini gitu ya. Tapi mudah-mudahan selalu berdoanya, mudah-mudahan kita selalu dilindungi sama Allah ya di akhir zaman ini, karena akhir zaman itu luar biasa banget fitnah dan godaannya. Masya Allah. Kalau kita lahirnya di era Abbasiyah, Muawiyah, udah jelas lah. Trennya emang tren yang sesuai sama ini kita kan gitu. Jadi kita nggak perlu capek-capek. Kalau sekarang kan kita kok terbelakang kesannya. Kok kita bagian kalah mulu gitu kan. Iya. Aduh. Terus gimana Bill untuk kan namanya kita Billy udah mulai belajar akhir zaman. Iya. Udah berkeluarga sekarang nih. Udah. Gitu. Sekarang lagi anak udah belum? Belum. Nah, kan yang jadi tugas kita nih, apalagi menjelang akhir zaman adalah bagaimana mengedukasi keturunan kita nih. Iya. Mengedukasi keturunan kita untuk apalagi anak kita misalnya atau apa gitu untuk paham dengan akhir zaman yang kita hadapin lebih berat gitu. Lagi, ya. Kadang-kadang orang tua zaman sekarang itu terkendalanya anak-anaknya ini tandingan orang tuanya itu gadget. Dan anak-anak itu lebih percaya
dengan informasi yang ada di sosmed dibanding orang tuanya. Iya. Lebih percaya dengan kata temannya dibanding orang tuanya. Gitu ya. Jangankan yang ngaji, yang nggak ngaji juga punya masalah yang sama gitu kan. Terus kita dapat edukasi mengenai akhir zaman sekalipun nih. Kasih tahu ke anak juga belum tentu didengar. Belum tentu didengar. Ya, disangka orang tuanya halu ntar kan gitu. Misalnya nanti akhirnya Billy punya keturunan yang kemudian di momen harus mengedukasi. Dia bagaimana caranya? Kalau gue sendiri sampai anak sekarang ngomongin akhir zaman kiamatnya kita aduh takut ya. Nggak masuk sama dia gitu kan. Ntar mereka tahu ini kiamat. Yeah. Rukun iman aja kelima untuk itu kan. Yeah. Tapi ngomongin akhir zaman kayak belum masuk logika dia bahwa akan begini ntar begini, belum masuk logika dia. Kita kasih tahu aja cuma ya dia mendengerin atau enggak kan ya challenge juga gitu. Gimana kira-kira media apa yang paling tepat? Tapi sebenarnya challenge sih sebenarnya kalau misalkan dibilang keturunan nanti ngasih taunya keturunan seperti apa, ke istri sendiri pun istri sendiri masih takut sekarang. Iya. Udah yang katanya jangan akhir zaman lu takut gitu. Bener-bener. Karena Billy sebenarnya sebelum menjelang tidur senang dengerin kajian-kajian guru-guru kita kayak Ustaz Zulkifli, Ustaz Rahmat Baikuni. Jadi daya buat menghafal dan cara metode ininya Billy dengerin sebelum tidur. Nah kalau secara pandangan Billy nanti begitu nanti dikasih keturunan sama Allah, insya Allah nanti ya mengedukasinya nanti mengajarkan dari segi agama dulu, menguatkan dari kayak contoh. Nah kita di akhir zaman tuh nanti kayak gini, nanti Dajjal bakal keluar kayak gini. Nanti mungkin kalau misalkan mental sama kita datangin guru nih, nah gurunya gitu paling lewat guru yang lebih bisa dia dengar dibandingkan orang tuanya sebenarnya. Udah gitu malam mau tidur, bini juga ikut denger makanya yang jangan denger akhir zaman lagi takut gitu ya. Karena Billy dengerinnya sebelum tidur. Oh gitu. Aduh, bini gue juga nggak dengerin. Takut juga. Emang ini kayak memang lebih banyak laki-laki ya yang dengerin. Iya, tapi sebenarnya kalau pesan dari Billy sih sebenarnya jangan dihindari. Nanti kalau misalkan udah keluar nanti kita gimana? Selamatnya bingung gimana? Termasuk juga baru Ustaz Bendri yang ngomong gitu kan. Oh wanita-wanita ini akan jadi konsumen terbanyaknya Dajjal dan jenis wanitanya kayak gini. Iya loh. Mereka suka nonton misalnya kalau nonton drakor suka baper. Nah sekarang kejadian. Tapi kita bukan maksudnya ke situ tapi hanya mengingatkan. Betul, mengingatkan. Maksudnya ya nggak ada masalah juga nonton drakor juga boleh tapi berarti ngefans terhadap sesuatu nggak biasa aja. Tapi jangan terlalu yang gimana berlebihan gitu ya. Suaminya aja di fansin. Aduh makasih nih Bill untuk infonya. Ada pesan nggak buat teman-teman semuanya? Kalau mau ngikutin apa yang Billy pelajari, ngelihat apa nih IG apa? Oh kalau pengen ngikutin bisa ikutin di Instagram sama di YouTube. Billy aktif sama TikTok juga. TikTok aktif juga. Tapi sebenarnya kalau TikTok aktifnya nyanyi sebenarnya. Oh iya dia Billy penyanyi guys. Dan kayaknya mau ngeluarin single adalah Cinta Saat Bumi Terbelah. Aduh, oh itu bagus banget ide buat judul lagu kayaknya. Ngeri-ngeri sedap. Ngeri-ngeri Cinta Akhir Zaman Cinta ya. Akhir Zaman. Oke, coba nyanyikan sebuah lagu yang paling relate dengan tema kita. Waduh. Ditodong nih ya. Ayo, lagu apa ya? Lagu apa dong? Yang paling tepat. Lagu akhir zaman apa sih? Yang paling dekat dengan akhir zaman apa sih? Al-Itiraf. Lagu apa ya? Hah? Iya kan setiap orang akan ketemu dengan akhir zamannya masing-masing, akhir kiamatnya masing-masing. Gitu. Bebas yang mana kira-kira? Apa ya bingung? Lagu Billy aja kalau nggak lagu Billy. Lagu Billy ini judulnya tentang judulnya Jangan Lupa Bahagia, tentang harus kita bersyukur. Refnya kayak gitu. Ya sama bersyukur ya. Dan memang benar hidup ini sangat indah bila kita jalani dengan rasa syukur. Lupa lagi liriknya. Yang nyanyi siapa sih? Tapi suaranya Masya Allah. Ulang lagi. Dan memang benar hidup ini sangat indah bila kita jalani dengan rasa syukur. Apalagi ya liriknya? Lupa lagi liriknya. Nah, pokoknya tentang bersyukur lagunya. Oh, Masya Allah. Suara mantep banget ya. Ngajinya juga kayaknya Masya Allah.
surat apa? Surat adukon. Aduh, jangan aduh. Nggak ditodong surat juga ya ternyata, Masya Allah. Biar merdunya melupakan obrolan kita mengenai akhir zaman. Ar-Rahman. Bener di tes Ar-Rahman nih. Ar-Rahman. Tiga ayat lah. Aduh, Masya Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Khalaqal insana 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bi husban. Wan najmu wasyajaru yasjudan. Was samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan. Masya Allah. Ditodong. Wah, emang koris ya. Kita banyak kan cuma bisa 3 ayat tuh Ar-Rahman. Masya Allah. Berarti emang bukan kaleng-kaleng. Beliau memang ngulik karena juga interestnya ke sana dan konten tersebut ya, pencarian beliau ini bisa dicari di semua yang disebut sama Billy tadi di IG, TikTok sama YouTube. Sama YouTube ya. Aduh, mudah-mudahan sukses terus Billy. Ya. Amin, jazakallah khair Bang Ari. Tetap berdakwah dengan caranya masing-masing. Siap, dengan caranya dia luar biasa ya. Teman-teman, untuk teman-teman semua yang ingin tahu segala perkembangan apalagi mengenai akhir zaman, ada beberapa hal yang kita belum sampai ke sana. Billy udah gitu. Bisa di-follow, di-subscribe juga. Dan juga terima kasih untuk segala masukan yang masuk kepada kami. Jika dirasa tayang ini bermanfaat dan juga menginspirasi, monggo di-share sebanyak-banyaknya. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.